munculnya pasukan Putin hingga suara misterius yang berzikir. Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza, membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini 10 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina seperti dikutip serambinews.com dari berbagai sumber, termasuk dilansir situs simawat.wordpress.com dan kisahhikmah.com. Pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam, tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan, mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah roboh dan gugur sebagai syuhada. Tapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tetapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu menangkan peperangan. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furqan akhir 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, tapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam. Dan kemampuannya tidak sehebat itu. Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Qasif dan Jabal Al-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi sebagaimana ditulis situs Filistin Al-Aan, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenai baju hitam-hitam, namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami. Awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulans." Tapi tentara Israel itu tidak percaya pasukan berpakaian putih-putih ini berlagakmu tadi siapa, tadi kelompok mana. Tentu saja si sopir pun kebingungan karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawabnya. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk Rubah Susudan, wilayah Tal Islam, yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh tentara Israel dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber.
Ada lagi kisah karamah mujahidin. Bahkan hal ini pernah disebutkan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasirat, Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds, serta ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan. Sang khatib bercerita seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Akhirnya sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum jumlah musuh sangat banyak, tapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara usbut sabat kawah yang maknanya kurang lebih tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarkan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban, ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka diangkut helikopter, saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, seperti disampaikan Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam. Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir, Hisham Hilali, dalam situs al-Raishion.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat, berjaga mengatakan, kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin, Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa. Situs Al-Qassam memberitakan TV channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saat berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menabur pasir di mata saya. Sejak itulah mata saya buta, kata tentara Israel tersebut. Otoritas Palestina baru-baru ini mengeluarkan peringatan terhadap upaya Israel untuk membagi waktu dan ruang di kompleks Masjid Al-Aqsa antara Muslim dan Yahudi. Ini menyerupai pengaturan tidak sah Tel Aviv untuk Masjid Ibrahimi di kota Palestina yang diduduki Hebron, di mana Israel membagi masjid antara sebagian besar Muslim yang tinggal di sana. Dan beberapa pemukim ekstremis Yahudi yang mengklaim bahwa mereka memiliki hak agama untuk berdoa di masjid tersebut di tempat yang sama, kata seorang kolumnias Najla M. Sahwan dilansir dari laman Daily Sabah. Sahwan mengatakan peringatan itu datang sebagai tanggapan atas serangan dan pelanggaran pasukan Israel di Masjid Suci Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, di mana bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina meletus pada hari Jumat kedua di bulan suci Ramadan, melukai lebih dari 150 warga Palestina. Sebanyak 3 para medis, 3 jurnalis, dan 400 orang lainnya ditangkap dalam serangan fajar di masjid untuk mengusir dari jamaah Muslim yang damai. Sedangkan petugas polisi Israel menggunakan bom gas dan peluru karet saat mereka mendorong dan memukuli orang tua dan muda. Sumber Palestina mengatakan polisi Israel menutup semua pintu masjid, mencegah gerombolan sabit merah masuk dan menghalangi kedatangan ambulans untuk mengangkut yang terluka dari dalam kompleks masjid ke rumah sakit. Selain itu juga diduga bahwa polisi menargetkan penjaga Al-Aqsa, pers, staf medis, dan petugas medis bulan sabit merah dengan peluru karet dan sengaja memukul mereka dengan tongkat. Lalu mereka menyita kunci ambulans dan mengepung klinik Al-Aqsa, di mana pertolongan pertama diberikan kepada puluhan orang yang terluka. Pagi-pagi keesokan harinya pada 17 April, lebih dari 700 pemukim Israel memaksa masuk ke kompleks Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi yang ketat untuk merayakan liburan Paskah Yahudi selama sepekan. Ratusan pasukan khusus memasuki halaman masjid dan mulai menyerang warga Palestina dengan pentungan dalam upaya untuk memaksa mereka keluar. Ada yang laporan tentang granat kejut yang dikerahkan. Di aula masjid, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke jemaah dan menggorong mereka di dalam ruangan selama berjam-jam. Puluhan orang terjebak di dalam dan mereka yang menderita luka ringan tidak dapat dievakuasi. Palestina Red Crescent Society mengatakan petugas medisnya juga dilarang memasuki masjid untuk memberikan pertolongan pertama. Orang-orang yang terperangkap di dalam aula memohon bantuan menggunakan pengeras suara, mendesak warga Palestina untuk datang dan melindungi masjid. Pasukan Israel dilaporkan mencoba mengakses ruang audio setelah itu untuk mematikan sistem suara, yang kemudian diperbaiki oleh sukarelawan masjid. Sahwan mengungkapkan, insiden ini berlanjut ke hari-hari berikutnya, ketika tentara Israel menangkap dan melukai ratusan jemaah termasuk pria lanjut usia, wanita, dan anak-anak. Puluhan pasukan Israel terus-menerus menyerbu Masjid Al-Aqsa, menyerang dan memblokade jemaah Muslim di dalam aula sambil membuka jalan bagi pemukim Israel untuk memasuki tempat suci.